Malam yang begitu dingin terasa hangat saat berada dalam pelukan orang terkasih. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini membuat Harry masih terjaga. Meski waktu sudah memasuki pagi hari, ia masih membuka matanya sempurna, memikirkan banyak hal semalam penuh. Berada dalam pelukan Jungkook tak ayal memberi ketakutan yang semakin besar di hatinya. Satu persatu ia mengetahui hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya, tentang kebenaran ayahnya yang ternyata seorang bajingan. Sementara ketakutan lain berasal dari Min Yoongi yang akan menjadi ancaman untuk hubungan dekatnya dengan Jun Jungkook. Tuan mudanya itu sangat membenci pengkhianatan. Lalu apa yang akan terjadi apabila ia tahu jika Hyeri kini masih memiliki ikatan dengan pria lain? Memikirkan itu hanya membuat Hyeri semakin takut dan cemas. Sementara kini posisinya telah terjebak dalam labirin percintaan yang rumit. Mungkinkah dia akan memaafkan apabila Jungkook tahu jika ia hanya sebatas selingkuhan? Batin Hyeri yang dilema tak menentu. Tarikan napas beratnya membuat pria tampan tersebut pun bangun. Jungkook menatap dengan tenang melihat Hyeri yang sedang menangis dalam diam. "Kamu pasti sedang memikirkan ayahmu, kan?" tanya Jungkook yang menyadari kesedihan Hyeri saat ini. "Tidak juga, aku sudah ikhlas jika ayahku memang harus dihukum karena kesalahannya," sahut Hyeri sembari membelai pipi Jungkook dengan lembut. "Tolong maafkan atas sikap temperamentalku yang sulit untuk dikendalikan," imbuh Jungkook yang kemudian dibalas anggukan oleh Hyeri. Jungkook pun meraba rahang simetris Hyeri yang membuat bibir indahnya dan melumat bibir indahnya. Setidaknya Hyeri bisa sedikit tenang atas kekhawatirannya saat ini. Ciuman semakin diperdalam hingga Jungkook mulai mengajak Hyeri untuk bercinta. Desiran itu membuat Hyeri sedikit tenang hingga Jungkook membuatnya terbang dalam buayan cinta. Kini apapun bisa dia lakukan. Bisa dilakukan Jungkook yang sepanjang malam tidur bersamanya, tanpa terkecuali untuk melakukan hubungan semacam ini. "Sampai kapan hubungan kita akan terus seperti ini, Tuan?" tanya Hyeri yang mencegah pria berhidung mancung itu mencumbui dirinya. "Secepatnya," tegas Jungkook. Tapi itu masih belum mampu mengobati rasa takutnya. "Bisakah dipercepat? Aku hanya tidak mau ditiduri tanpa status," tegas Hyeri yang memiliki kecemasan mendalam di hatinya. "Kau takut terbakar? Kita dari awal sudah bermain apa, Hye?" jawab Jungkook dengan smirk tenang, membuat Hyeri semakin dirundung kecemasan. Hubungan itu pun kembali terjadi untuk kesekian kalinya. Hyeri telah pasrah dengan nasibnya yang telah terjebak dalam masalah besar. Ia telah mengambil keputusan yang mengharuskannya berkorban lebih banyak nantinya. Sepekan setelah kejadian hari itu, Jungkook ternyata memiliki tugas untuk ke luar negeri beberapa hari untuk memperluas lagi ruang jangkau pasar jual dari perusahaannya. Awalnya, Jungkook hendak membawa Hyeri, tapi waktu pernikahan akan dilangsungkan beberapa minggu lagi, dan Jungkook tidak ingin Hyeri kelelahan. Kesempatan itu pun digunakan Hyeri untuk mengunjungi ibunya dan meminta restu. Setelah bekerja di rumah Jungkook, ini adalah kali pertamanya Hyeri mengunjungi rumah ibunya. "Bu, aku pulang." Ia pun masuk ke dalam rumahnya yang sederhana untuk menemui sang ibu. "Akhirnya, kau ingat pulang juga?" ungkap sang ibu yang langsung memeluk putrinya yang telah lama dirindukannya. "Bagaimana kesehatan ibu?" tanya Hyeri. "Masih hidup?" "Ibu jangan bicara begitu, seolah-olah aku telah melupakanmu," rengek Hyeri dengan raut wajah sedih melihat keadaan ibunya. "Bagaimana dengan pekerjaanmu?" Hyeri hanya menunduk sedih dengan banyaknya beban pikiran yang menyiksanya. "Bu, di tempatku bekerja ada ayah," ujar Hyeri yang memulai pembicaraan. Hal itu tampaknya kurang ditanggapi dengan baik oleh sang ibu. "Lupakan dia, aku tetap bisa membesarkanmu tanpa ayahmu,"
ungkap ibu dengan penuh kekecewaan. Pada saat Heri masih kecil, ayahnya pergi meninggalkan ibunya atas kesalahpahaman perselingkuhan. Hal yang tidak ibu tahu jika suaminya lah yang telah berselingkuh dan menjadi orang yang brengsek. Namun di balik kekecewaannya, Heri paham betul jika ibunya masih sangat mencintai ayahnya, yang walaupun pria itu sudah melupakan mereka. Bu, ada kabar baik. Beberapa minggu lagi aku akan menikah, ungkap Heri yang kemudian disambut senyuman cerah dari ibunya. Iya, ibu tahu, jawab sang ibu yang seketika menyapu senyuman di wajah Heri. Tahu, bagaimana mungkin? Tanya Heri terheran. Sang ibu pun masuk ke kamar dan memberitahukan sesuatu. Min Yongi, ternyata anak itu masih hidup. Beberapa hari kemarin ia datang ke sini dan memberi seserahan untuk melamarmu, ungkap sang ibu. Jantung Heri langsung berdegup kencang tak karuan. Kakinya lemas dan tubuhnya gemetaran. Tentu ini adalah pengakuan yang membuat Heri semakin dilanda ketakutan teramat. Karena sang ibu hanya tahu jika Heri adalah kekasih Yongi. Lalu sekarang di mana Min Yongi, Bu? Tanya Heri dengan rasa penasaran tinggi. Katanya dia akan datang sewaktu-waktu untuk menemuimu dan mengajakmu menikah secara sederhana, ungkap sang ibu dengan wajah tenang. Benar-benar gila, gumam keringat dingin membasahi dahinya. Heri masih sangat ketakutan. Pasalnya Min Yongi ternyata sudah ada di Seoul dan besar kemungkinan juga akan mencari tahu keberadaannya. Itu artinya cepat atau lambat semua akan terungkap jika Heri dan Jungkook memiliki hubungan lebih dan titik kesalahan itu akan terungkap. Heri masih belum siap untuk semua itu. Selesai menemui sang ibu dengan memberi sejumlah uang untuk ibunya tinggal di rumah, Heri pun berniat untuk kembali lagi ke rumah Jungkook. Namun, apa yang ia khawatirkan selama ini akhirnya terjadi. Ia dipertemukan dengan sosok Yongi dan yang sengaja menunggunya di gang sepi selama Heri di rumah ibunya. Min Yongi, ucapnya menahan gugup dan rasa takut. Lama tidak berjumpa, Li Heri, ungkap Yongi dengan tatapan tenang. Pria berjakit denim dengan topi dan masker hitam itu berjalan mendekati Heri yang kelihatan sangat ketakutan. Tatapan Yongi sangat bengis, dan itu benar-benar berbeda dari Yongi yang dulu ia kenal. Wajar saja jika Heri begitu takut dan terus berjalan mundur menghindari pria berkulit putih tersebut. Kenapa kau ketakutan? Apakah kau sudah berbuat kesalahan? Aku hanya ingin melepas rinduku padamu, tegas pria tersebut yang menarik paksa tangan Heri dan mencengkeramnya kuat. Kuku-kuku tangan Yongi perlahan merobek kulit tangan Heri dan itu terasa sangat perih. Aku kira kau sudah mati. Jadi kau berharap aku mati? Salah Yongi dengan tatapan tajam. Mata elangnya membuat Heri sangat takut dan tak berani menatapnya terlalu dalam. Sekarang kau tambah cantik. Aku jadi takut ada pria yang menggodamu apalagi sampai mengambil kesucianmu. Aku pastikan akan merobek jantungnya dan mencongkel matanya, bisik Yongi dengan nada tenang. Iya, Mbak, psikopat sekarang. Kata-katanya sangat sadis dan penuh dendam. Mungkin itu juga efek dari amarahnya dan dendam selama 3 tahun setelah membunuh orang dengan kejam untuk melindungi wanita yang ia anggap sebagai emas permata, yakni Li Heri. Bersambung.